Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana jalannya pertemuan akan disampaikan Sisilia Sinabariba langsung dari lokasi. Selamat malam Sisil, apakah Anda sudah memiliki informasi secara garis besar apa yang akan menjadi tema pembicaraan Erlangga dan SBY dan apakah memang pertemuan ini sudah dimulai saat ini? Iya Vera, untuk saat ini pertemuan belum dimulai karena sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh kedua partai bahwa pertemuan antara Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono baru akan dimulai pada jam 7 malam nanti atau pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Namun saat ini di kediaman SBY di kawasan Puri Cikeas Bogor Jawa Barat sudah tiba Ketua Umum Partai Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono bersama dengan anggota Majelis Tinggi dari Partai Demokrat yakni Andi Malarangeng. Sementara saat ini masih menunggu kedatangan dari Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto yang disebut juga akan didampingi oleh sejumlah pengurus dari Partai Golkar yakni Sekjen Partai Golkar Ludwig Paulus dan juga Bendahara Umum Partai Golkar Dev Ganinduto. Dan saat ini belum dimulai, masih tahap persiapan untuk menyambut kedatangan dari Ketua Umum Partai Golkar ini. Tentu Vera, yang akan dibahas pada pertemuan kali ini tidak jauh-jauh dari politik, meskipun tadi sempat disebutkan bahwa yang akan dibahas adalah hal-hal terkait dengan isu-isu kebangsaan, baik itu isu sosial, isu politik, ekonomi, hingga isu global. Inilah yang nanti akan dibahas. Namun tadi disampaikan oleh Partai Demokrat maupun dari perwakilan Partai Golkar bahwa tidak menutup kemungkinan pertemuan antara SBY, Erlangga dan juga AHY ini akan membahas mengenai isu-isu politik dan juga bagaimana nanti persiapan pada pemilu 2024 mendatang. Namun untuk pertemuan antara SBY, AHY dan juga Erlangga ini akan berlangsung secara tertutup dan hasilnya baru nanti akan disampaikan setelah pertemuan selesai dan disampaikan oleh AHY bersama dengan Erlangga. Namun perlu diketahui bahwa pertemuan antara Erlangga dan juga SBY bersama dengan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat ini bukanlah yang pertama kali. Tahun lalu AHY juga sudah sempat bertemu dengan Erlangga di tahun 2022. Dan dalam pertemuan yang ditampilkan di media sosial tersebut terjadi pertemuan dan juga komunikasi yang hangat dan juga lucu. Sementara di tahun 2022, masih di tahun yang lalu, Golkar juga sempat mengundang AHY untuk hadir dalam ulang tahun Partai Golkar ke-58. Tadi Andi Malarangeng juga sempat menyebut bahwa hubungan personal antara Erlangga dengan SBY juga cukup baik dan juga sudah terjalin sejak lama, bahkan ketika SBY menjabat sebagai presiden selama 2 periode. Artinya pertemuan yang berlangsung antara Demokrat maupun Golkar ini memang bukanlah hal yang baru bagi Partai Demokrat. Vera. Ya, membahas terkait dengan politik, apakah Sisil mendapatkan bocoran? Kira-kira pembahasan ini juga akan mengenai pelebaran koalisi dari masing-masing partai misalnya? Iya Vera, tentunya terkait dengan koalisi meskipun tadi sudah sempat disampaikan bahwa masing-masing partai ini sudah memiliki koalisinya masing-masing. Partai Demokrat sudah bersama dengan Koalisi Perubahan bersama Partai Nasdem dan juga Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Sementara Golkar sudah bersama dengan Koalisi Indonesia Bersatu bersama Partai Amanat Nasional dan juga P3. Namun tadi ditegaskan bahwa pertemuan antara Demokrat dengan Golkar ini tidak akan mengubah komitmen dari Partai Demokrat untuk tetap bersama dengan Koalisi Perubahan dan tetap mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden yang akan diusung dalam pemilu 2024 mendatang. Terkait dengan hal ini dan juga apa saja yang dibahas selain tadi yang sudah saya sebutkan, berikut kita simak pernyataan yang tadi sudah sempat disampaikan oleh ketua anggota atau dari anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, ada Andi Malarangeng dan juga ada Dev Laksono, Ketua DPP dari Partai Golkar. Umum partai bertemu selain silaturahim, tentu saja mungkin saja ada persoalan-persoalan politik yang dibahas bersama dan itu wajar saja dan kita belum tahu apa saja. Kami sangat terbuka untuk mendengarkan dari Pak Erlangga apa yang akan disampaikan oleh beliau. Itu. Tapi artinya Partai Demokrat melihat Partai Golkar cocok nggak ditarik untuk berkoalisi? Kalau soal koalisi kan kami sudah teken-tekenan kan soal koalisi itu yaitu 3 partai, Partai Demokrat, Partai PKS dan Partai Nasdem dan itu kami sudah solid. Tapi kalau misalnya ada partai lain yang ingin bergabung dengan Koalisi Perubahan ini, ya tentu saja kita kalau dari Partai Demokrat sih terbuka saja, tapi tentu saja harus dibicarakan bersama 3 partai koalisi kami. Dan persaudaraan itu sudah sewajibnya untuk kita pererat.
Nah, ini juga kenapa Pak Erlangga dengan melakukan pertemuan dengan Pak SBY untuk melakukan diskusi, silaturahmi, sekaligus juga membahas berbagai macam hal yang berkaitan dengan pemilu. Nah, tapi hal-hal itu masih dalam pembahasan dan nanti kita lihat arahnya pembicaraan kemana saja dan apa yang bisa kita jalin dan kita sepakati untuk menghadapi pemilu yang akan datang. Vera, terkait dengan koalisi ini, mengingat Partai Golkar juga sudah tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu, tadi kami sempat menghubungi salah satu pengurus dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3, yakni Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi, terkait dengan kunjungan-kunjungan politik yang selama ini sudah dilakukan oleh Partai Golkar. Ahmad Baidowi mengungkapkan bahwa ini merupakan kedaulatan dari masing-masing partai dan KIB tidak akan mencampuri terkait dengan kunjungan politik ataupun silaturahmi politik yang dilakukan oleh masing-masing partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu ini. Karena kita tahu juga Partai Golkar semakin sering untuk melakukan silaturahmi politik. Tidak hanya ke Partai Demokrat pada hari ini saja, Erlangga Hartarto selaku Ketua Umum juga sudah sempat melemparkan wacana bahwa hendak bertemu atau melakukan pertemuan lanjutan dengan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra. Nah, untuk pertemuan hari ini, apa yang akan ditawarkan oleh masing-masing partai dan apakah nanti akan ada rencana masing-masing partai itu untuk melakukan pelebaran koalisi? Kita akan menunggu nanti, Vera, karena pertemuan baru akan dimulai beberapa saat lagi. Untuk sementara kami kembalikan ke Anda di studio, Vera. Ya, kita akan terus pantau bagaimana hasil pertemuannya nanti. Terima kasih Cecilia Sinabariba atas laporan Anda.